Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Indriana dari kelas 11 TP SMA nomor urut 5. Di sini saya akan menyampaikan sebuah teks pidato yang berjudul Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyelesaikan tugas dari pelajaran PAI, yaitu membuat video teks pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gombong, yang saya hormati Bapak Guru Pembimbing mata pelajaran agama Islam, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat jasmani dan rohani tak kurang suatu apapun. Tidak lupa salawat salam kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini saya akan berpidato tentang agama Islam, yaitu iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat dari 6 rukun iman yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. Rasul menurut bahasa berarti utusan, sedangkan menurut istilah Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, yang tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-An'am Surah 6 ayat 48. Rasul bertugas menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala serta membimbing mereka agar melaksanakan ajarannya. Nabi secara bahasa berarti kata Arab an-naba, yang berarti berita. Nabi berarti membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi serta rasul untuk membimbing umat manusia ke jalan kebenaran yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di antara rasul, 25 nabi dan rasul, ada rasul yang diberi gelar ulul azmi, yaitu utusan Allah yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah kepada umatnya. Jumlah ulul azmi ada 5 orang, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Jadi, pengertian iman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur atau mengutus Rasulnya kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul Muhammad SAW. Quran Surah An-Nisa Surah 4 ayat 59. Sebagai utusan membawa misi dan tugas menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki sifat kenabian, yaitu yang pertama, sidik, yang artinya benar atau mustahil ia kizib atau dusta. Artinya Nabi dan Rasul bersifat benar, baik dalam tutur kata maupun perbuatannya, yakni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami menganugerahkan kepada mereka sebagian rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi mulia. Quran Surah Maryam Surah 19 ayat 50.
2. Amanah dapat dipercaya, mustahil khianat atau curang. Artinya, para nabi dan rasul itu bersifat jujur dalam menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala serta memelihara keutuhannya dan menyampaikan kepada umat manusia sesuai dengan kehendaknya. Mustahil mereka menyelewengkan atau membuat curang atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." Quran surah Al-A'raf surah 7 ayat 68. 3. Tabligh menyampaikan, mustahil khidmat atau menyembunyikan wahyu. Artinya, para nabi dan rasul itu pasti menyampaikan seluruh ajaran Allah Subhanahu wa taala sekalipun mengakibatkan jiwa terancam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan katakanlah kepada mereka orang yang kita diberi Alkitab dan orang-orang yang ummi buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka telah masuk Islam, niscaya mereka mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya." Quran surah Al-Imran surah 3 ayat 20. Yang keempat yaitu fatonah atau cerdas, mustahil jahlun atau bodoh. Artinya, para nabi dan rasul itu dibijakkan dalam semua sikap, perkataan dan perbuatannya atas dasar kecerdasan. Dengan demikian, mustahil mereka dapat dipengaruhi oleh orang lain. Satu sifat jais para nabi dan rasul yaitu auradul basrariyah, artinya mereka juga memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia pada umumnya seperti makan, minum, tidur, sakit, dan lain sebagainya. Beberapa tugas dari nabi dan rasul adalah: yang pertama, membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan memberi peringatan bagi orang yang ingkar. 2. Menyampaikan akhlak budi pekerti manusia. Sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud Al-Jami' Az-Zaghir ayat 103. 3. Membimbing umat manusia menuju jalan yang benar akan memperoleh kebahagiaan. Yang keempat yaitu menyampaikan ajaran tentang cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjelaskan bahwa diutusnya para nabi dan rasul tiada lain adalah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Rasulan mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatan ba'da rasulah wa ka'annallahu azizun hakima." Artinya, rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Quran surah An-Nisa ayat 165. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang tersampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.